Pernah nggak sih kamu ngerasa bahwa kamu tuh udah usaha maksimal, udah bener-bener sekuat tenaga, tapi ternyata hasilnya itu nggak sesuai dengan harapan? Kamu udah belajar mati-matian, ternyata nilainya biasa aja. Kamu kerja keras di kantor, ternyata yang dipromosi malah orang lain. Kamu capek-capek olahraga setiap hari, timbangan nggak turun-turun juga. Sampai kamu mikir gini, ngapain juga usaha ya kalau ternyata hasilnya ya nggak sesuai harapan begini. Ngapain juga usaha dong kalau gitu, kalau hasilnya nggak kelihatan. Justru di titik itulah kita sedang diuji. Bukan mengenai kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, tapi mengenai bagaimana kita bisa tidak terikat pada hasil akhirnya nanti. Yuk kita bahas. Hasil itu penting, tapi bukan segalanya. Gak bisa dipungkiri kita sekarang ini hidup di dunia yang sangat menghargai hasil. Ya, segala sesuatu itu dinilai dari angka, dari ranking, dari jumlah followers, jumlah likes, jumlah tabungan, dan lain-lain. Sehingga kita tumbuh dengan mindset bahwa kalau kita hasilnya bagus, baru kita merasa dihargai. Padahal kalau kita terus hidup dalam pola pikir yang seperti itu, kita jadi kehilangan kebebasan batin. Pada saat kita melihat hasilnya tidak sesuai, kita merasa gagal. Pada saat orang lain tidak memuji hasil karya kita kehilangan semangat. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita akhirnya jadi nggak bisa menikmati proses sama sekali. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Proses adalah hal yang bisa kita kendalikan, sementara hasil adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Analoginya begini, bayangin ya kalau kamu itu doyan gambar, seneng gambar gitu. Menikmati setiap proses menggambar. Pensil itu pada waktu goresan demi goresan kita buat di kertas, kita menikmati banget. Tapi begitu kita mulai mikir, ini hasilnya jadi bagus gak ya? Nanti orang lain suka gak ya dengan gambar ini? Begitu kita mulai mikir begitu, yang terjadi apa? Kita jadi tertekan dengan hasilnya. Kira-kira nanti orang seneng gak ya dengan lukisan ini? Kita gak lagi menikmati si prosesnya itu. Fokusnya bergeser. Yang tadinya fokus pada proses, jadi fokus pada hasil. Hasilnya akhirnya jadinya gak maksimal. Begitu juga dengan hidup. Semakin kita ingin mencapai hasil tertentu, semakin besar rasa cemas kita. Yang penting kita ingat adalah bahwa kita harus fokus pada prosesnya. Yang bisa kita kendalikan adalah niatnya, usahanya. Hasilnya gimana nanti itu di luar kendali kita. Saat kita lepas dari hasil, hati kita jadi lebih tenang. Ada satu quote bagus nih dari Epictetus, seorang tokoh stoik. Dia bilang begini, jangan berharap segalanya berjalan seperti keinginanmu. Belajarlah menginginkan hal-hal terjadi sebagaimana mestinya, dan hidupmu akan berjalan dengan baik. Artinya, lakukanlah sesuatu karena memang hal itu adalah hal yang benar dan yang memang seharusnya kita lakukan. Bukan karena kita mengharapkan hasil tertentu dari hal yang kita lakukan ini. Menolong orang lain adalah hal yang benar, tapi lakukan itu dengan hati yang tulus, hati yang benar. Bukan lakukan itu untuk supaya bisa dipuji sama orang lain atau menuntut balasan tertentu. Bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah sesuatu yang benar dan memang yang seharusnya kita lakukan. Bukan karena kita pengen dilihat sama orang lain sebagai orang yang hebat atau kita pengen naik jabatan, bukan itu. Tapi karena memang kita lakukannya dari hati. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh karena memang itulah nilai yang kita pilih untuk kita jalani. Waktu kita melakukan sesuatu tanpa mikirin hasilnya gimana nanti, pasti hati kita jadi lebih tenang. Karena kita tahu nih, kita udah melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Ini yang terbaik udah yang kita lakukan. Hasilnya mau gimana pun nanti ya udah gitu. Yang penting kita tahu nih, kita udah lakukan bagian kita dengan benar. Ibaratnya gini, ada seorang tukang kebun yang menanam bunga. Dia taruh bibitnya, terus dia rawat, dia siram setiap hari, lalu abis itu dia kasih pupuk, dia lihat kondisi tanahnya seperti apa gitu. Tapi dia gak bisa maksa bunga itu besok udah keluar, udah mekar, gak bisa dia paksain. Yang bisa dia lakukan adalah dia rawat aja. Beda kalau misalnya dia mikirin cemas aja gitu, dulu nih kapan nih bunga bisa keluar ya, dia liatin, dia buka itu tanahnya, dia liatin udah ada akarnya belum ya. Yang ada makin cemas, makin capek, dia gak menikmati proses. Kalau dia cuma merawat,
dikasih air, dikasih pupuk, sambil senyum, sambil happy. Dia nggak tahu kapan itu bunga bertumbuh, begitu mekar dia bisa menikmati juga hasilnya. Begitu juga dengan kita, tugas kita adalah menanam dan merawat. Kita nggak bisa memaksakan hasilnya akan keluar sesuai keinginan kita. Kadang kita baru sadar bahwa hal-hal terbaik itu terjadi pada saat kita nggak ngotot ngejar hasilnya. Saya pernah dengar satu cerita bagus, udah lama sih cerita ini ya, tapi masih nempel di otak saya lupa saya dengar cerita ini dari mana, tapi saya mau ceritain ke kamu, karena buat saya cerita itu bermanfaat banget, mudah-mudahan buat kamu juga bermanfaat nih. Jadi ceritanya ada seorang ibu, dia lagi nyetir, menjelang malam gitu, dia nyetir, agak jauh perjalanannya, entah dia mau pergi kemana gitu, tapi di tengah jalan tiba-tiba mobilnya mogok. Saat itu baterai handphonenya juga habis. Dia nggak tahu mesti gimana. Itu jalanan sepi, cuman ada 1-2 mobil yang lewat. Dan setiap kali mobil lewat juga nggak berhenti juga. Aduh, si ibu ini bingung mesti gimana. Dia berdoa, aduh Tuhan tolong gimana nih gitu. Suatu kali datanglah seorang anak muda lagi nyetir, mobil dia jelek gitu, terus berhentilah. Si ibu ini antara seneng tapi takut juga. Dia seneng karena ada orang yang akhirnya mau berhenti, tapi dia takut juga jangan-jangan ya orang punya maksud jahat gitu kan. Nah terus dia gitu si anak muda ini keluar dari mobil, dia samperin si ibu, dia lihatlah si ibu ini mukanya kayak khawatir gitu kan. Lalu dia samperin, dia senyum dulu. Ibu, nama saya ini Brian, dia bilang gitu. Terus saya mau bantu ibu, saya nggak ada maksud jahat. Kenapa bu, mobilnya mogok ya gitu. Lalu si ibu bilang, iya nih mobil saya mogok, boleh bantuin saya gimana caranya biar nyala lagi. Lalu dibantulah sama si Brian ini. Dia buka kap mobilnya, dia lihat masalahnya di mana, sampai akhirnya masalahnya selesai. Mobilnya bisa di start lagi. Nah terus si ibu ini mau kasih sejumlah uang dong ke anak muda ini kan. Tapi orang itu bilang, nggak usah bu, makasih. Just pay it forward, katanya orang itu. Artinya kebaikan yang udah dilakukan, lakukanlah kepada orang lain. Gak usah dibalas ke saya, tapi kasih ke orang lain aja bu, gitu ya. Nah sesudah itu si ibu itu akhirnya pergi. Terima kasih banyak ya Brian, dia bilang. Lalu dia pergi. Mobilnya sudah berfungsi dengan baik lagi, tapi karena udah malam dia lapar. Di tengah perjalanan dia lihat ada satu kafe ya. Kayaknya saya mampir dulu deh, makan dulu apalah di situ gitu. Dia mampir. Sampai di kafe itu dia mau pesan makanan, ada seorang waiter datang. Waiter ini kelihatan udah lelah, udah capek banget, dan dia lagi hamil besar. Nah terus si waiter ini tapi begitu datang ke ibu itu dia melayani dengan sukacita, mukanya happy tetap gitu. Halo ibu mau pesan apa gitu. Dia pesan, lalu datanglah makanannya, dikasih. Pokoknya ibu ini seneng banget lihat si waiter yang lagi hamil besar ini melayani dia dengan baik. Udah selesai makan, lalu ibu ini pamit. Terima kasih, lalu dia pergi. Si waiter ini udah mau pulang, dia beresin mejanya si ibu. Ternyata di bawah tisu si ibu menyediakan beberapa lembar ratusan dolar di bawah tisu itu. Di tisu itu dia tulis, this is for you and your baby. Si perempuan ini, waiter ini kaget gitu, karena memang dia lagi khawatir banget tentang biaya untuk melahirkan. Dia lagi bingung gimana caranya dia mau melahirkan, suaminya dalam keadaan susah juga, tapi dia harus kerja juga gitu. Jadi dia lagi pusing masalah itu, tapi dia tetap melayani dengan baik gitu. Dia pulang ke rumah gitu buru-buru. Begitu sampai di rumah dia buka pintu, dia bilang sama suaminya, Brian, kita nggak usah takut lagi, ternyata kita udah dapet uang untuk proses melahirkan nanti, karena ada seorang malaikat yang diutus Tuhan, seorang ibu-ibu yang baik banget yang kasih kita uang, tips yang begitu besar, yang kayaknya nggak mungkin saya dapet tips segini lagi gitu. Si Brian tersenyum aja, dia nggak pernah tahu bahwa ibu itu adalah ibu yang dia tolong di pinggir jalan tadi. Jadi teman-teman, kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain itu gak perlu mengharapkan sesuatu kembali, gak perlu pamrih gitu. Yang kita lakukan kepada orang lain bisa jadi balik lagi ke kita juga, tapi entah kapan. Jadi jangan fokus pada hasilnya, jangan mengharapkan apa yang akan kita dapatkan, tapi lakukanlah segala sesuatu itu dari hati aja, dengan sungguh-sungguh aja. Kamu bantu teman kamu tanpa pamrih. Bertahun-tahun kemudian saat kamu lagi butuh, gantian dia yang bantu kamu. Kamu gak pernah nyangka. Kamu bikin karya dari hati, sesuatu yang kamu suka tapi yang kamu lakukan dari hati.
Gak kamu sangka-sangka, ternyata karya itu bisa menginspirasi orang lain. Kamu berdoa, kamu bekerja sungguh-sungguh, dan tiba-tiba sesuatu itu pada waktu yang tepat akan datang juga ke kamu. Itu bukan suatu kebetulan, percaya deh. Itu adalah hasil dari hati yang tulus, karena kamu lakukan itu dengan sungguh-sungguh, tanpa mengejar hasilnya. Oke, jadi ada beberapa latihan sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terikat sama hasil ya. Yang pertama adalah kita harus fokus pada prosesnya, fokus pada niatnya, bukan pada hasilnya. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, tanya sama diri sendiri, kenapa nih kita lakukan ini? Apakah kita mengharapkan sesuatu atau karena memang kita menikmati prosesnya aja? Jadi jangan pikirin hasilnya dulu, fokus aja sama usahanya. Lakukan aja dengan benar, lakukan aja dengan sepenuh hati. Yang kedua, rayakan setiap hasil, sekecil apapun hasil itu. Ya, dalam perjalanan kita menuju ke tujuan, pasti ada aja kan hal-hal yang kita hadapi. Ada keberhasilan kecil yang kita hadapi. Ada juga kegagalan. Kalau kita gagal ya udah nggak apa-apa, coba lagi aja, maju lagi gitu ya. Gagal, coba lagi. Karena justru pada saat kita gagal itu kita belajar sesuatu, dan disitulah pembentukan diri kita terjadi. Jadi rayakan aja setiap keberhasilan, sekecil apapun itu. Yang ketiga, kita mesti sadari bahwa hasil itu bukan sepenuhnya milik kita. Hasil akhir itu ada banyak komponennya. Ada komponen-komponen yang di luar kendali kita. Kayak misalnya waktu. Kadang-kadang kita punya ide yang bagus, tapi memang waktunya nggak tepat aja, momentumnya belum tepat aja. Ya, jadi ya udah nggak apa-apa, dijalani aja. Kita nggak punya kontrol atas waktu. Kemudian orang lain itu juga di luar kontrol kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kan orang lain juga melihat. Mungkin pendapatnya orang lain bisa beda sama pendapat kita. Mungkin apa yang kita kerjakan nggak sesuai ekspektasinya orang lain. Ya udah gitu. Yang penting kita tahu bahwa kita udah lakukan yang terbaik nih. Yang keempat, lakukanlah dengan sepenuh hati. Jangan sandarkan kebahagiaan kita pada hasilnya nanti, tapi justru kita bisa bahagia lewat prosesnya. Proses demi proses itu kita nikmati. Lucunya nih, pada saat kita udah nggak lagi terobsesi dengan hasil, hasilnya justru jauh lebih baik malahan. Kenapa? Karena kita jadi lebih tenang jalaninnya, terus kita juga lebih kreatif, dan kita tahu bahwa setiap hal yang kita lakukan itu jadi lebih bermakna gitu. Karena kita lakukan dengan benar. Jadi mulai sekarang lakukanlah segala sesuatu bukan karena kita mau cepet-cepet sampai, bukan karena kita mau cepet-cepet lihat hasilnya, tapi kita boleh menikmati setiap hal yang kita lakukan karena hal yang kita lakukan itu adalah hal yang benar. Karena hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi seberapa dalam kita menikmati perjalanannya. Oh iya, saya mau minta maaf sama teman-teman nih karena belakangannya saya jarang hadir ya. Biasanya 1 minggu sekali, sekarang bisa 2 minggu, 3 minggu sekali. Karena kehidupan lagi ribet-ribetnya nih, nggak apa-apa ya. Mohon maklum. Pokoknya saya usahakan untuk tetap bisa bikin video buat teman-teman semua. Ya, makasih ya udah temenin saya sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video ini. Bye.